Badai cedera hampir AC Milan saat akan melawan Empoli, Chelsea, dan Juventus. Rossoneri kembali melanjutkan latihan setelah jeda untuk tugas internasional dan menghadapi krisis cedera menjelang pertandingan krusial melawan Empoli, Chelsea, dan Juventus. AC Milan memberi mereka yang kembali dari pertandingan National League 24 jam ekstra untuk beristirahat sebelum menghadiri tempat latihan Milanello. Jeda internasional tentu tak baik untuk Stefano Pioli yang melihat Mike Maignan absen lama sebulan karena cedera betis yang dideritanya saat bermain untuk Prancis. Sementara Theo Hernandez juga pergi lebih awal karena masalah otot. Kondisi Theo Hernandez menunjukkan peningkatan dan berharap untuk kembali melawan Juventus minggu depan, atau bahkan untuk peran di bangku cadangan di Liga Champions melawan Chelsea. Alessandro Florenzi dan Ibrahimovic juga absen jangka panjang. Kabar baik bagi Pioli adalah Sandro Tonali telah bekerja secara terpisah dari anggota skuad lainnya, tetapi seharusnya sudah tersedia untuk bermain melawan Empoli pada hari Minggu nanti. Hal yang sama berlaku untuk Ante Rebic dan Divock Origi yang jarang tampil musim ini karena mengalami masalah fisik kambuhan. Sementara itu, kapten tim David Calabria sudah berlatih dengan skuad penuh setelah mengalami masalah otot saat kekalahan melawan Napoli. Adapun pertandingan melawan Empoli akan berlangsung pada hari Minggu nanti. Sementara pada hari Kamis, armada Milan akan terbang ke London untuk melawan Chelsea. Grande Partita Serie A antara AC Milan melawan Juventus akan berlangsung pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Milan dan Inter akan mengubah bentuk stadion baru. Stadion Katedral baru Milan dan Inter Milan akan memiliki bentuk yang berbeda dari yang diresmikan 3 tahun lalu, karena klub terus mendorong untuk membangun stadion baru mereka. Tujuan dari dua klub Milan ini adalah untuk membangun stadion baru berkapasitas 60-65 ribu kursi yang akan berdiri setinggi sekitar 30 meter dengan 2 cincin di dalamnya. Mereka bekerja menuju penyelesaian untuk musim 2027 sampai 2028 di San Siro menggantikan Stadio Giuseppe Meazza saat ini, yang akan dihancurkan dengan biaya sekitar 50 juta euro dan diganti pada tahun 2030 oleh menara 3 lantai dengan pusat perbelanjaan, kantor, area hijau yang luas, dan ruang yang didedikasikan untuk olahraga akar rumput. Proyek Populus yang akan berjalan, tetapi stadion katedral yang baru tak akan berbentuk persegi panjang yang pertama kali diresmikan 3 tahun lalu. Sebagaimana gantinya, detail dari La Gazzetta dello Sport itu akan berbentuk oval dan tak akan menyertakan menara yang menjadi penghormatan ke Stadio Giuseppe Meazza saat ini. Alasannya untuk memenuhi permintaan pengurangan volume dan penambahan ruang yang dialokasikan untuk kawasan hijau publik, termasuk taman kota seluas 10 hektar. Debat publik dimulai hari ini dan akan berakhir pada 18 November ketika laporan akhir akan disajikan. Investasi swasta mencapai sekitar 1,3 miliar euro dan kedua klub berharap mendapatkan 40 juta euro setiap tahun dari stadion baru. AC Milan siap sodorkan kontrak baru untuk Oliver Giroud. Di usianya yang sudah 35 tahun, Oliver Giroud masih mampu menunjukkan tajinya bersama AC Milan. Atas dasar tersebut, manajemen Rossoneri pun kini bersiap untuk memperpanjang kontrak penyerang asal Prancis itu. Seperti diketahui, Oliver Giroud resmi menginjakkan kakinya di San Siro pada musim panas 2021 setelah didatangkan dari Chelsea. Cuma dibeli dengan harga 1 juta euro, Giroud mampu tampil luar biasa dengan sukses mengemas 11 gol dan 3 assist dari 29 laga di Serie A yang dimainkannya musim lalu. Gol-gol dari Giroud itu sendiri juga berkontribusi besar dalam keberhasilan AC Milan yang akhirnya sukses memenangkan Scudetto pertama mereka dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Atas performa yang ditunjukkan oleh Giroud, Calcio Mercato melaporkan jika manajemen Milan kini sedang mengupayakan kontrak baru untuk sang striker. Kontrak Giroud yang berlaku saat ini sendiri akan habis pada Juni 2023 mendatang, dan Milan ingin menambah 1 tahun lagi masa baktinya hingga tahun 2024. Sang striker diklaim akan dengan senang hati menerima proposal kontrak baru dari Milan karena Giroud cukup kerasan dengan 2 tahun karirnya sejauh ini di kota mode.
Dengan cederanya Ibrahimovic, Ante Rebic dan rekrutan anyar di Origi, Giroud di musim 2022-2023 ini masih menjadi sosok sentral di barisan penyerangan Rossoneri. Dari 7 laga Serie A musim ini yang sudah dimainkannya, Giroud tercatat telah mampu mengemas 4 gol dan 1 assist. AC Milan buru kiper Fiorentina pasca cedera Mike Maignan. AC Milan dilaporkan melirik penjaga gawang Fiorentina yaitu Pietro Terracciano menyusul cedera yang baru saja dialami oleh Mike Maignan saat membela timnas Prancis di ajang UEFA National League. Pekan lalu, Mike Maignan diagnosa mengalami cedera betis saat bertanding menghadapi Austria. Pemeriksaan pun sudah dilakukan oleh tim medis Prancis dan hasilnya kiper berusia 27 tahun itu harus menepis sampai dengan akhir Oktober mendatang. Cedera yang dialami oleh Maignan membuat AC Milan langsung keteteran. Manajemen klub pun kemudian mencoret nama sang kiper dari daftar skuad di ajang Liga Champions dan memasukkan nama Cipran Tatarusanu sebagai pengganti sementara. Milan sendiri saat ini memang masih memiliki 2 kiper untuk menjadi deputi Maignan yaitu Tatarusanu dan Antonio Mirante. Namun secara berurutan, kedua nama itu sudah tergolong uzur karena masing-masing telah berusia 37 dan 39 tahun. Atas dasar ini Milan pun dilaporkan ingin mencari kiper pelapis baru dengan usia yang jauh lebih muda di bursa transfer Januari nanti. Melansir dari Calcio Mercato, radar Rossoneri saat ini mengarah kepada penjaga gawang milik Fiorentina, Pietro Terracciano. Kiper 32 tahun itu kebetulan tengah memasuki tahun terakhirnya bersama La Viola dan saat ini hanya berstatus sebagai penjaga gawang nomor 2 di belakang Pierluigi Golini. Milan berharap bisa mendapatkan potongan harga dari Fiorentina di bursa transfer Januari nanti dan bisa menambahkan Terracciano sebagai amunisi baru untuk pelatih Stefano Pioli. Milan sengaja membidik Terracciano karena sang kiper kebetulan berpaspor Italia dan memenuhi kuota home ground yang ditetapkan oleh UEFA bagi setiap kontestan Liga Champions. Senyap ala Paolo Maldini, AC Milan tuntaskan kepindahan tembok kokoh klub rival. AC Milan dilaporkan telah menutup kepindahan bek milik Spezia, Jakub Kiwior. Kabarnya berkat operasi senyap ala Paolo Maldini, Rossoneri diambang menyepakati nilai transfer Kiwior di angka 18 juta euro alias setara dengan 263 miliar rupiah. AC Milan sendiri memang masih bernafsu menggait stopper anyar meski awal musim ini sudah menggait Malik Thiaw dari Salzburg. Pasalnya rekrutan anyar berusia 21 tahun itu belum memikat hati Stefano Pioli. Statistik mencatat Thiaw belum diberi kesempatan untuk menikmati debutnya bersama AC Milan. Sejatinya nama Kiwior bukanlah nama yang asing bagi Rossoneri. Musim panas lalu namanya sempat dibidik AC Milan untuk menggantikan Alessio Romagnoli. Sayangnya lantaran waktu yang mepet plus permintaan spesial yang kelewat mahal, rumor kepindahan Kiwior berakhir anti klimaks. Laporan terbaru dari Food Mercato bahkan mengklaim jika Rossoneri sudah menutup kepindahan Kiwior ke San Siro. Menurut laporan tersebut, AC Milan dan Spezia diambang menutup negosiasi kepindahan Kiwior di angka 18 juta euro alias setara dengan 263 miliar rupiah disertai sejumlah bonus. Kini Rossoneri tinggal menyelesaikan kesepakatan personal dengan agen pemain. Transfer Kiwior ke San Siro pun kian mendekati kenyataan. Ditambahkan oleh laporan yang sama jika Kiwior lebih memprioritaskan untuk tinggal di Italia ketimbang klub lain. Tak heran jika musim panas lalu Kiwior menolak proposal bermain di beberapa klub luar negeri termasuk West Ham United. Kiwior sendiri belum lama berkarir di Liga Italia mengingat ia baru didatangkan oleh Spezia dari MSK Žilina yang berlaga di Liga Slovakia pada bursa transfer musim panas 2021 lalu. Hanya saja penampilannya terbilang memuaskan. Sepanjang musim lalu sang pemuda 22 tahun itu mampu tampil 22 kali di Liga Domestik dengan catatan 6 nilbobol dan 1 assist. Hasilnya Spezia mampu mempertahankan posisi mereka di atas zona degradasi.